ada satu sisi saja. Syukur itu tidak bisa syukur. Maka sisi berikutnya adalah juga harus dipenuhi dan akan dihadapi juga, yakni sisi sabar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin itu. Karena apa? Karena semua baik. Nah ini ajaban di amril mukmin in amrohu kullahu khair. Jadi semua urusannya itu seorang itu baik selalu. Tapi baik ini akan berlaku bagi dirinya kalau mampu menyatukan dua sisi ini. Rasulullah menegaskan kalau dia ditimpa oleh asarra, oleh kebaikan, maka syakar. Dia mampu bersikap yang benar, yakni bersyukur, fahuwa khairul lah, au fakana khairul lah. Dan sikap ini adalah yang terbaik untuknya. Ketika dapat kebaikan, dia bersyukur. Kebalikannya, kalau dia ditimpa oleh ad-dharra, jadi sesuatu yang sulit, masalah, musibah, ya gangguan-gangguan dalam kehidupan ini, apapun bentuknya, apakah itu fisik, apakah itu non fisik, lahir atau batin dan seterusnya, maka dia bersikap dengan benar, yakni sabar. Dia mau bersabar, fakana khairul lah, dan sikap itu adalah yang terbaik untuknya. Nah, jadi urusan mukmin itu mengagumkan semua baik kalau dia mampu menggabungkan dua sikap ini dalam kehidupannya, yakni antara sabar dan syukur. Yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa dalam sabar itu tidak melulu hanya ketika mendapat masalah atau musibah. Sabar itu yang memang terasa sekali itu kalau kita ditanya secara dohiri itu adalah ketika ada musibah. Ternyata dalam agama kita dan menurut Allah dan Rasulnya bahwa sabar itu juga meliputi aspek perintah dan larangan. Artinya kita harus sabar dalam mengarungi, ya, untuk memenuhi menjalankan seluruh perintah Allah, dan sabar pula di dalam menjaga diri untuk menjauhi segala larangan Allah. Itu perlu ketahanan mental, sikap sabar yang luar biasa, mengekang dorongan-dorongan negatif dalam diri ini untuk kemudian bisa melakukan dengan sebaiknya. Lah, syukur juga demikian, Bapak Ibu. Ketika di tengah sabar itu kita disuruh bersikap seperti itu dalam kebaikan, ya, sabar dalam menitinya, dalam larangan juga gitu, sabar dalam menjauhinya. Maka berikutnya adalah syukur. Nah, syukur ini juga bukan melulu sebenarnya dalam hal kebaikan. Ketika dalam sabar itu juga kita harus menyisihkan atau mengiringinya dengan kesabaran, kesyukuran, maka dalam syukur juga gitu. Kita harus mengiringinya di baliknya itu adalah dengan kesabaran juga. Kenapa? Karena tuntutan nanti kita bahas, syukur itu tuntutannya adalah kemudian menggunakannya untuk taat kepada Allah. Kan begitu, tuntutannya taat kepada Allah untuk beribadah. Dan dalam kebaikan sekali lagi dibutuhkan apa? Kesabaran, ketahanan mental, ketahanan pikiran, ya, dan seterusnya, batin. Jadi ini satu sisi yang tidak bisa dipilah. Asyukru wa athanau alal mun'im bima auladahu min ma'ruf. Jadi syukur itu adalah memuji, athana, memuji, memuliakan. Siapa yang dimuliakan? Al-mun'im. Jadi memuji zat yang memberi nikmat. Jadi memuji yang memberi nikmat bima aula kau min ma'ruf, atas apapun yang diberikan olehnya, oleh pemberi itu kepadamu dari segala kebaikan. Jadi segala kebaikan, sebagai kemakrufan itu, jadi ma'ruf itu
umum semua kebaikan baik lahir maupun batin, ya, materi maupun non materi, semua kebaikan yang Allah berikan, kemudian sebagai sikap yang terbaik memujinya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu ya syukur itu diterjemahkan terima kasih, berterima kasih, atau kalau bahasa Jawa ya matur suwun. Ashkurukum, jadi aku berterima kasih kepadamu. Jadi ini ucapan terima kasih kepada Allah, jadi dengan memujinya, memuliakannya, mengagungkannya. Nah ini adalah syukur, definisi syukur. Wa syukrul abdi yaduru ala fatin atau ala fati arkanin. Jadi syukurnya seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Zat yang memberi segala kenikmatan itu ada 3 rukun yang harus dipenuhi. La yakunu syukran illa bimajmu'iha. Dan kesyukuran seorang hamba itu tidak akan terpenuhi, tidak akan dianggap sebagai syukur kecuali 3 hal ini tercakup jadi satu kesatuan atau terpenuhi 3 hal ini. Wahiyya al-i'tiraf bin nikmati batinan. Yang pertama atau rukun yang pertama adalah al-i'tiraf. Jadi mengakui, ya, mengakui bin nikmati batinan dengan atau atas nikmat yang Allah berikan itu secara batin. Jadi di hati, ya, di hatinya itu, di pikirannya, di perasaannya itu tertanam selalu bahwa yang memberi nikmat itu Allah. Tertanam dalam diri ini nikmat Allah yang memberikan. Sehingga seluruh kebaikan di dalam dirinya itu akan senantiasa dia kembalikan kepada Allah. Kalau dalam musibah itu kan istirja. Istirja itu mengembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya juga begitu pula dalam kebaikan, bahwa semua itu dari Allah. Jadi mudah orang yang syukur dan sabar itu menyatu dalam dirinya itu untuk bersikap. Oh, ini dari Allah. Itu dari batin sudah tertanam itu. Apapun. Dan tidak ada perasaan, pikiran dalam hatinya itu adalah apa? Bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia punya, yang dia terima, yang dia rasakan dari seluruh kebaikan itu karena dirinya sendiri, karena kepintarannya, karena skillnya, kehebatannya, kecanggihannya dan sebagainya. Tidak ada. Semua dikembalikan kepada Allah. Dia bisa karena Allah, dia mampu karena Allah, dia punya skill juga karena Allah, semua karena Allah. Dan kemudian dia dapat rezeki, kenikmatan atau apapun yang diterima juga karena Allah. Jangan sampai kemudian seperti Fir'aun, hadza ala ilmin indi. Wah, ini masalah. Allah sangat murka. Oh, aku kaya, aku sukses. Itu karena ala ilmin indi, kepintaranku itu, kata Fir'aun. Maka Allah menghancurkannya. Nah ini Allah murka. Jadi harus mengakui segala kenikmatan itu dari Allah. Ya, secara batin. Wa tahaddus biha batinan. Yang kedua rukunnya adalah mengutarakannya, menyampaikannya. Ya, nikmat itu secara lahir itu berarti secara lisan. Jadi secara lisan itu terungkap juga bahwa apakah itu terucap dalam dirinya sendiri atau kepada keluarganya atau kepada siapapun, ketika dia mengucapkan segala kenikmatan yang dia terima itu, yang terucap itu secara spontanitas itu dari Allah. Nah, ini bukan membanggakan dirinya. Kadang-kadang orang itu kan aku gitu kan, kalau ya ini yang terungkap pertama ya, sampai kok hebat aku gitu kan ini. Nah ini kadang-kadang begitu. Anak sampean kok hebat, anakku, nah gitu. Lupa yang terrefleksikan itu adalah mestinya adalah alhamdulillah Allah yang memberi. Itu kita tata. Meskipun maaf belum tentu orang yang mengucapkan tadi itu hatinya mengingkari itu nikmat dari Allah, kan begitu. Tapi itu kita latih mestinya. Hati itu adalah
kepada Allah, kita kembalikan. Kemudian ucapan juga begitu, alhamdulillah ini semua dari Allah, alhamdulillah nikmat Allah, alhamdulillah Allah Maha Pemberi, ini semua dari Allah. Lisan juga begitu, dan kita biasakan ya kepada keluarga, kepada anak dan sebagainya, semua adalah Allah yang beri. Nah begitu, Allah yang beri, bukan yang lain. Dan ingat, memang sesungguhnya yang terucap itu diakui atau tidak, itu adalah sebenarnya ekspresi hati, ekspresi pikiran, ekspresi perasaan, nggak bisa dipungkiri. Ini nggak bisa dipungkiri. Jadi ini perlu ditata. Apa yang ada di pikirannya itu yang secara biasanya spontan terucap. Nah ini maka penting sekali untuk menyeimbangkan antara hati, lisan. Nah, itu. Ada orang ngomong, jadi hatiku nggak gitu, saya jujur, swear, dalam hatiku itu nggak gitu, lisan gue nggak iso nggak iso tadi menata. Itu belum tentu benar. Karena apa? Yang di hati itulah semua yang terefleksikan dari lisannya. Nah itu mestinya begitu. Malam yamlik layukti, orang yang tidak memiliki tidak akan bisa memberi. Orang yang dalam hatinya tidak memiliki sesuatu tidak akan mengekspresikan sesuatu. Kalau dalam hatinya tidak ada sesuatu, pikirannya tidak ada sesuatu, perasaannya tidak ada sesuatu, tidak akan mampu merefleksikan seperti itu. Apakah itu tadi itu kesyukuran maupun tadi mengakui karena diriku dan sebagainya, itu adalah refleksi pikiran hati. Nah ini perlu ditata. Syukur itu seperti itu. Yang ketiga, wal isti'anatu biha ala taatillah, menggunakan. Jadi isti'anah itu menggunakan ya nikmat itu untuk membantu dirinya ya agar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat itu dia gunakan untuk membantu dirinya untuk taat kepada Allah. Saya bekal untuk taat kepada Allah. Jadi materi, kenikmatan, lahir batin, fisik dan sebagainya, kesehatan dipakai untuk taat kepada Allah. Ini rukun yang ketiga. Yang pertama adalah dalam batin, pikiran, perasaan mengagungkan Allah sumber segala kenikmatan. Yang kedua secara lisan, refleksinya adalah juga senantiasa memuji Allah secara lahir itu, mengagungkan Allah, memuji Allah, semua dari Allah. Yang ketiga adalah menggunakan kenikmatan itu untuk taat kepada Allah. Inilah syukur yang sesungguhnya. Bukan sekedar hanya ucapan alhamdulillah, terima kasih. Tapi harus terpenuhi tiga, namanya rukun. Itu adalah akan komplit sesuatu itu kalau terpenuhi. Fasyukru, maka syukur itu ya ta'allaku bil qalbi wal lisan wal jawari. Maka kemudian syukur itu sangat ya ta'allaq, itu terkait dengan tiga anggota tubuh kita, yakni al-qalb, yakni hati, kemudian al-lisan, yakni mulut, kemudian wal jawari, anggota tubuh kita ini. Anggota tubuh ini. Fal qalbu lil ma'rifah wal habbah. Dan kemudian hati itu adalah untuk mengetahui, jadi mengetahui, mengakui, gitu ya. Wal mahabbah, dan untuk mencintai. Mencintai siapa? Mengakui siapa? Mengakui zat yang memberi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal lisan bisana wal hamd. Kemudian lisan itu adalah untuk mengagungkan, memuji. Nah, ini. Jadi alhamd, memuji, mengagungkan, memuliakan, memuji. Jadi mengembalikan dengan lisannya, semua itu adalah dari Allah. Wal jawarih, dan anggota tubuh listimaliya fi taatil masykur wa kafi an ma'asiyati. Dan anggota tubuh itu apa? Digunakannya untuk apa? Taat kepada zat yang dia syukuri nih Allah Subhanahu wa taala, dan menahan anggota tubuh itu dari bermaksiat kepada Allah. Ini taat menjalankan perintahnya, kemudian menahan dari segala apa yang Allah larang dengan meninggalkannya. Ini. Jadi ini yang penting untuk kita
pahami Bapak Ibu. Dan ini kita dicontohkan Rasulullah banyak sekali. Rasulullah itu sampai sholat itu bengkak-bengkak kakinya, saking lamanya berdiri. Ya, kalau berdiri lama, kalau rukuk lama, i'tidal lama, sujud lama, itu Rasulullah bacaannya panjang-panjang. Sehingga para sahabat ada yang masang tali, ada yang mau berhenti untuk sholat itu. Jadi sholat itu mau berhenti. Ibnu Mas'ud itu sahabat mulia, itu sampai mau berhenti waktu Rasulullah sholat malam. Kenapa? Karena lamanya satu rakaat itu sampai Al-An'am dibaca. Bayangkan kita ini kadang-kadang panjang itu merasa berat. Nah ini panjang dikit itu merasa berat. Qul huwaile gitu kalau versi Ahmad Zaid itu, Ustaz Anwar Zaid. Nah, ya nggak apa-apa, itu juga boleh gitu. Bukan berarti nggak boleh dan tidak dibenturkan. Kalau Ramadan itu kan banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk mencari sholat yang lama, bisa iktikaf, ya kan, bisa menikmati. Sebenarnya nikmat, ya nikmat. Nah itu memang kita perlu melatih, bukan saling menafikan atau saling dibenturkan, tidak. Kalau sudah bisa alhamdulillah, kalau belum ya nggak masalah, memang boleh, kan seperti itu. Jadi nggak usah dibenturkan sebenarnya, dan itu nikmat semua. Lah Rasulullah itu saya begitu. Coba kan ditanya oleh Aisyah, kenapa ya Rasulullah engkau ini disayang Allah, engkau ini mulia di depan Allah, engkau ini adalah makhluk atau hamba yang terbaik di sisi Allah. Tapi kenapa sampai begitu ibadahmu, kan gitu. Kalau kita atau orang sekarang mendapat kedudukan mulia itu biasanya lebih banyak ongkang-ongkang, kan begitu, menikmati fasilitas, iya dah, fasilitas. Kalau punya jabatan wewenang itu biasanya bisa membuat peraturan apalah bentuknya untuk fasilitas, entah rumahnya, entah kendaraannya, entah makanannya dan sebagainya, semua serba wah. Dan Rasulullah kan tidak, jawabannya luar biasa. Afalam aku abdan syakur. Tidakkah aku bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur atau pandai bersyukur? Jadi Rasulullah kenapa ibadah seperti apa? Padahal dosanya itu diampuni, kan begitu, udah maksum. Kok saya begitu dijamin surga? Fasilitasnya itu. Karena Rasulullah itu justru karena itulah Rasulullah diangkat sebagai nabi, sebagai rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul, mulia di hadapan Allah, maksum, dijaga dari dosa dan sebagainya. Justru Rasulullah mensyukurinya. Sampai soalnya bengkak-bengkak. Lah kita ini enggak dijamin surga. Kan gitu ya, orang selain nabi maksudnya. Enggak dijamin surga, enggak dijamin dari maksiat. Ya, kemudian hidup juga banyak masalah. Lah ngono kadang-kadang bersyukur berat, ibadah juga berat. Nah, ini renungan untuk kita semua. Nah, kadang-kadang kemudian orang itu berpikir, oh kalau sabar itu berat, kalau syukur itu ya enak Ustaz, atau enak lah, syukur itu dikasih makan tinggal syukur aja. Kadang-kadang itu perasaannya. Ternyata belum tentu. Jadi dalam hadis qudsi itu Allah menerangkan bahwa ada memang orang yang Allah uji itu dengan segala kebaikan, kenikmatan, dan orang ini mampu diuji dengan kebaikan itu. Kalau diuji sedikit dengan keburukan maka akan berbalik. Ada juga orang yang mampu diuji dengan problem, dengan masalah, sukses, tetapi ketika diuji dengan kenikmatan maka akan berbalik, artinya dia akan lupa Allah. Seperti itu, ada tipologi orang begitu. Maka di sini belum tentu bahwa syukur itu mudah, sabar itu berat, atau sabar itu mudah, syukur itu berat. Karena apa? Sungguhnya sabar, syukur itu sekali lagi semuanya perlu mujahadah, perlu perjuangan, dan harus dimiliki oleh semua orang. Harus ditempa dalam diri setiap orang itu, setiap orang mukmin itu.
Ya, justru di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang mampu syukur itu sedikit. Sedikit. Ini yang harus kita sadari. Orang yang mampu syukur itu sedikit. Kenapa? Karena musuh orang beriman, yakni setan, iblis dan pasukannya itu akan terus mengganggunya. Ini harus kita sadari. Bapak ibu kita Adam, kemudian sampai sekarang ini kita anak cucunya di dunia ini juga karena diuji oleh Allah sungguhnya. Kemudian ada dialog yang luar biasa di sana antara Allah dengan iblis dengan setan itu ketika sebelum diturunkan apa ke muka bumi ini. Maka di sini luar biasa ini kata setan. La'atiyannahum, sungguh aku akan mendatangi mereka, yakni manusia. Min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Jadi setan akan mengganggu manusia itu dari depan, dari belakang, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan dari samping kanan maupun dari sisi kirinya, kanan kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau, ini kata setan, kata iblis saat itu, wala tajidu, dan engkau wahai Tuhanku tidak akan mendapati mereka aksarum, sebagian besar mereka syakirin, menjadi orang yang bersyukur, hamba yang bersyukur. Jadi sebagian besar itu tidak bersyukur. Mayoritas manusia itu sulit bersyukur, sedikit. Allah dalam kitab itu dalam ayat lain itu tadi Al-A'raf ya 17 ini, dalam Sabah itu 13 itu waqalilun min ibadi syakur, dan sedikit dari hambaku yang mampu bersyukur. Sedikit. Jadi Bapak Ibu, ini kita harus hati-hati dalam kita melihat diri kita masing-masing, karena ternyata syukur itu bukan mudah. Syukur itu sulit. Kadang-kadang tanpa sadar sering manusia itu justru menggunakan kenikmatan yang Allah berikan itu bukan sebagai modal untuk taat, tetapi modal untuk maksiat. Itu yang harus kita hati-hati. Kadang-kadang kenikmatan yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan atau apapun itu tanpa sadar dipakai untuk apa? Maksiat. Untuk jauh dari agama Allah, untuk jauh dari Allah, membantu kadang-kadang tanpa sadar memusuhi agama Allah dan seterusnya. Ini harus hati-hati. Semua akan nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian banyak sekali hikmah, keutamaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya kita ini mampu bersyukur. Dalam Al-Quran dan Hadis banyak sekali kebaikan, keutamaan ya, fadilah, hikmah yang bisa kita peroleh kalau kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini beberapa kita baca menegaskan bahwa Allah itu akan menjauhkan azab, ya, siksa, musibah, petaka dari umat atau dari personal, ya, dari orang per orang, ketika orang itu mampu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini adalah yang pertama disebut oleh Allah itu bukan beriman kemudian bersyukur, tapi enggak, bersyukur dan beriman. Artinya apa? Bahwa orang mungkin semua mampu bersyahadat, dia juga mukmin, tetapi belum tentu mukmin itu mampu bersyukur dengan baik. Orang bersyahadat itu mampu bersyukur dengan baik. Orang Islam belum tentu mampu bersyukur dengan baik. Bayangkan ya. Dan kalau orang bisa menyatukan antara syukur dan iman, maka Allah akan menjauhkan dari azab, dari siksa. Ya kalau diuji masalah itu sekali lagi semua hidup ini memang ujian, itu harus kita ingatkan. Tapi kalau azab, petaka dan sebagainya itu akan dijauhkan. Tapi kalau masalah itu benar, kita harus ingat bahwa dalam asyar wal khair itu fitnah, kan gitu. Allah itu menjadikan dalam
hal yang buruk maupun yang baik itu semua sesungguhnya ujian. Apakah kita mampu bersikap dengan baik mensabarinya kalau itu adalah syar, buruk atau tidak baik, atau bersyukur kalau itu baik. Nah, jadi di sini Allah berfirman dalam surat An-Nisa 147, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum." Tidaklah Allah akan mengazab, menyiksa, ya, memberikan petaka kepada kalian in syakartum. Dan yang pertama, kalau kalian mampu bersyukur. Apa itu bersyukur? Ya tadi 3 rukun tadi itu, mengakui nikmat dari Allah, mengekspresikannya dalam ucapan itu adalah dengan memuji kepada Allah, mengembalikan kepada Allah bukan kepada yang lain, kemudian adalah menggunakan untuk taat kepada Allah. Nah ini wa amantum, dan kalau kalian beriman. Jadi syukur dan beriman ini menandakan syukur itu berat dan itu memerlukan apa namanya mujahadah, sehingga disebut duluan ya, baru setelahnya iman. Ini perlu mujahadah. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang khusus, yang itu adalah memang diberi karunia kesyukuran itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding hamba-hamba yang lain. Jadi syukur itu karunia. Orang yang mau syukur itu karunia. Maka apa namanya, kita minta kepada Allah kan, karena karunia kita minta diberi karunia. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam ayat lain, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Nah ini, jadi kita minta itu anashkura nikmatakallati, jadi kita minta beri aku karena kepada aku itu untuk mampu bersyukur. Kita minta, karena ini hanya orang-orang khusus yang diberi karunia syukur itu. Maka kita minta. Nah ini dalam surat Al-An'am 53 Allah berfirman, wa kadzalika fatanna ba'dhu bi ba'din la yaqulu ahaulai manallahu alaihim min bainina alaysallahu bi'alama bisyakirin. Begitu dan begitulah kami, kata Allah, menguji ya sebagian mereka atas sebagian yang lain. Sungguh mereka akan mengatakan ahaulai manallahu alaihim min bainina, apakah mereka diberi karunia oleh Allah dilebihkan atas yang lainnya. Alaysallahu bi'alama bisyakirin, bukankah Allah lebih tahu siapa yang paling bersyukur. Jadi yang diberi karunia melebihi yang lain itu adalah orang-orang yang bersyukur. Nah, ini syukur, dan syukur itu karunia dari Allah yang luar biasa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa Allah membagi hambanya, memilah hambanya itu adalah antara syukur dan kufur. Dan tentunya Allah akan membenci kekufuran, dan yang paling Allah benci itu adalah kufur itu. Nah ini subhanallah, Allah berfirman, inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafur. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah beri petunjuk jalan kepada mereka, imma syakiran wa imma kafuran. Tinggal mereka bermilih, tinggal mereka bersikap seperti apa. Apakah mereka menjadi orang yang mampu bersyukur atau mereka tidak mampu, jadi kufur, nikmat Allah. Kufur. Jadi orang yang tidak mampu bersyukur itu kufur, namanya kufur nikmat. Dan kufur nikmat itu kalau dalam kajian akidah itu adalah di bawah kufur akidah atau kufur aqaidi. Ya, kufur nikmat itu nggak sampai mengeluarkan orang dari Islam, itu harus dipahami. Tidak mengeluarkan orang dari iman, tidak. Tetap dia mukmin, dia muslim, tetapi kufur nikmat statusnya. Nah ini kufur nikmat. Ini kalau dia bersyahadat, kalau enggak ya otomatis kufur sejak awal. Ini yang harus kita pahami. Subhanallah. Jadi
dibagi dua. Tinggal kita milih yang mana. Dan kesyukuran itu adalah kelompok sendiri yang luar biasa, yang mulia, lawannya kufur. Dan kemudian harus kita pahami bahwa Allah itu menggantungkan. Ini keutamaan berikutnya. Allah itu menggantungkan apakah Allah itu akan memberi tambahan atau menahan atau bahkan menghilangkan nikmat itu dari sikap hambanya. Kalau dia itu bersyukur akan Allah tambah selalu, dan kalau dia kufur maka Allah akan melenyapkannya, bahkan menyiksanya. Bukan hanya lenyap tapi juga menyiksanya. Ini yang harus kita hati-hati. Allah berfirman dalam surat Ibrahim itu clear ya. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yani, jadi la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan kepadamu, kalau kalian bersyukur maka kata Allah la azidannakum, aku akan menambahi kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur nikmat, gak syukur, kebalikan dari syukur, maka siksaku pedih. Siksanya juga materinya mungkin hilang, tapi bisa juga keberkahannya hilang, atau ada problem luar biasa dari keluarganya. Sekali lagi, banyak sekali di dunia ini adalah ibarat roda itu, dunia itu berbolak-balik, kan gitu ya. Allah itu gampang memulihkan keadaan. Ada orang yang dari terkenal, dari top condition gitu ya, dalam kondisi yang tertinggi, terbaik, kemudian tiba-tiba Allah membalikkannya, terhempas, terhina. Itu contohnya banyak. Dan dari orang yang biasa tetapi hidupnya mulia, itu juga banyak. Dan sekali lagi, itu semua juga dari kondisi-kondisi ini. Ya. Loh Ustaz, ini kan ada orang jelas negatif, maksiat, tapi kok tetap yang dhuwur terus ya. Nah itu, hati-hati juga, itu adalah kemungkinan istidraj. Istidraj. Itu adalah luluan dari Allah. Jadi dia dilulu untuk nanti dihabisi di akhirat. Ini juga harus waspada. Nah, jadi di sini adalah syukur, Allah akan menambah kalau ada bersyukur. Dan contohnya hadisnya banyak itu kan. Contoh dalam materi, kalau itu asumsinya Allah itu memberi materi kepada kita, kalau kita mampu bersyukur dengan materi itu, ini dengan dipakai untuk taat, disodakohkan, dizakati, untuk hibah, untuk wakaf, untuk berbagi, untuk menyayangi sama dengan materi, maka Allah akan menambah. Fawa yukhlifu, clear. Kalau setiap pagi itu kan itu kan Allahumma ati munfiqan khalafan wa ati mumsikan talafan. Jadi kalau malaikat itu berdoa, ya Allah berilah orang-orang yang suka infak, itu adalah khalafan, ini berlipat-lipat, kelipat gandaan dari rezekinya. Dan orang yang mumsik, orang yang pelit, itu adalah berilah talafan, kehancuran. Makanya itu urgennya sedekah subuh, apapun sedekah subuh. Apakah itu di kota amal, berbagi sama tetangga, sesama dan sebagainya, itu urgen, luar biasa. Belum sedekah yang lain. Jadi kalau memang Allah akan menambah, itu kalau materi. Nah, luar biasa. Dan yang lain juga sama, ya. Itu semua adalah dengan bersyukur. Nah, jadi ini banyak sekali untuk keutamaan-keutamaan itu, dan bahkan Allah akan memberi karunia, kenikmatan itu dalam satu kondisi, itu tergantung masyiah Allah. Jadi Allah itu akan memberi balasan atau apa, itu tergantung masyiah Allah. Nah, ini contoh adalah Allah akan mengabulkan doa, fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Maka Allah akan membuka sesuai dengan apa yang kalian doakan, atau kalian minta, kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak, Allah akan memberi kalau Allah berkehendak, tergantung masyiah Allah. Ini dalam rezeki juga itu, ya rizqu man yasha. Allah akan beri rezeki yang dikehendaki. Nah, tergantung masyiah Allah. Nah,
Kemudian taubat juga, wa yatubullahu ala man yasha. Allah menerima taubat atas yang dikehendaki. Lah ini kalau untuk masalah syukur tidak mutlak. Orang yang bersyukur semua akan diberi balasan. Wa sanajzis syakirin. Dan kami akan beri balasan orang yang pintar bersyukur. Wa sayajillahu syakirin. Dan Allah akan memberi balasan orang-orang yang bersyukur. Langsung tanpa ada embel-embel insya'a atau man yasha. Luar biasa. Jadi syukur itu adalah luar biasa ya, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan keutamaan dari sisi ayat, dan masih banyak lagi. Dan contoh ini ya dari hadis ya, keutamaan dari hadis ya, dari hadis tadi sudah ya kita baca afal aku abdan syakuron, afal akunu atau afalam aku abdan syakuron, itu hadis kita baca tadi sudah. Kemudian dari asar ya, dari asar ini Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu berkata, qayyidu ni'amallahi bisyukrillah. Ikatlah nikmat Allah itu dengan bersyukur pada Allah. Jadi kita suruh ngikat. Artinya apa? Nikmat Allah biar nggak hilang, biar nggak lepas, itu suruh ngikat dengan syukur kepada Allah. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya itu dengan mengakui itu dari Allah, memuliakan Allah dan menggunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dan inilah orang yang terbaik ketika mampu bersyukur ini. Orang terbaik itu adalah mampu bersyukur ini. Kenapa? Karena sebaik-baik orang, kata Rasulullah, itu adalah orang yang diberi materi banyak, kemudian diberi ilmu, tahu Allah, kenal Allah, paham Allah, dan kemudian menggunakan itu semua untuk taat kepada Allah. Apa itu? Dia adalah yattaqi bihi rabbah. Ini adalah gimana menggunakan nikmat untuk beribadah atau taat, itulah yattaqi bihi rabbah. Dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Wa yattasila bihi rahimah, dan kemudian menghubungkan silaturahim dengan harta itu. Jadi harta ini dipegang untuk silaturahim, memperbanyak teman, saudara. Bukan kebalikannya, ketika hartanya banyak makin sedikit saudaranya atau makin jauh dari saudara. Takut diminta dan sebagainya. Nauzubillah. Wa yarid bi anillahi fi haqqan, dan dia tahu ada Allah di sana, dia tunaikan, apakah itu zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf. Jadi selalu berbagi. Dan itulah kemudian yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya-kaya saat itu, yang diiri oleh orang-orang yang nggak punya harta. Apa irinya? Ya Allah, ya Rasulullah, zaba al-tusur bil ujur. Ya Allah, orang yang banyak harta itu kemana-mana kulaan pahala. Karena suka berbagi itu pahala. Lah kita nggak punya ya Rasulullah, nggak dapat kulaan pahala plus. Jadi orang yang nggak punya bilang gitu. Rasulullah ngajari, kemudian kamu bersedekah dengan tahlil, tasbih, takbir, tahmid, kalimat thayyibah, itu kamu baca, itu sodakohmu itu, kan begitu. Kemudian orang yang kurang mampu banyak zikir, tahlil, tahmid, tasbih, takbir diucapkan setiap saat, itu sodakohnya. Kemudian orang kaya tahu juga, akhirnya orang kaya tetap sedekahnya rajin, juga tahlil, tahmid, takbir, tasbih dibaca. Orang yang kurang mampu tadi nggak ada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka juga mengikuti kami. Berarti kami itu, waduh, ketinggalan terus ya Rasulullah. Kalau udah begitu Rasulullah bilang, turun ayat, wala tatamannu ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'd. Janganlah kalau sudah Allah memberi kemuliaan, karunia,
itu kemudian kamu berharap untuk memperoleh karunia yang diberikan dilebihkan oleh Allah kepada yang lainnya. Jadi sudah nerimo. Jadi itu ada syukur dan sabar. Syukurnya itu dengan banyak ibadah, sabarnya ya sabar. Memang ditakdirkan mungkin tidak sekaya yang lain. Itu semua perlu sikap yang benar. Nah, insya Allah itu yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini. Kemudian semoga kita semuanya senantiasa diberi kemampuan untuk bersyukur. Tadi itu kan kita minta Robbi auzi'ini an ashkura nikmataka ladzina Robbi auzi'ini an ashkura nikmataka ladzina an'amta 'alayya, dan seterusnya itu kita baca. Kemudian juga Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah kita baca. Allahumma inni, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku, mudahkanlah aku ala dzikrika, untuk senantiasa ingat Engkau ya Allah, wa syukrika, dan bersyukur pada Engkau ya Allah, wa husni ibadatik, dan untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Kita minta. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya, memberi kita kemudahan di dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang benar. Ya, dalam segala keadaan bisa bersyukur kalau itu memang kondisi yang kita harus bersyukur, dan bisa bersabar dalam kondisi kita harus bersabar. Dan semua ini harus kita imbangkan. Walafu minkum, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.